Setelah hari Lebaran, pasti para keluarga penerima manfaat atau KPM menanti pencairan kembali untuk bantuan sosial seperti PKH dan bantuan BPNT, dan juga mungkin untuk bantuan yang lainnya. Nah, berikut update informasi terbaru setelah Hari Raya Idul Fitri. Berikut jadwal resmi pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga untuk pencairan bantuan BPNT untuk tahap 6. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, dipelancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan update informasi terbaru pasca atau setelah Hari Raya Idul Fitri atau setelah Hari Lebaran. Nah, ini yang pasti banyak para KPM yang sedang menanti-nanti kabar pencairan bantuan sosial setelah Hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, berikut informasi atau jadwal resmi pencairan PKH tahap 3 dan juga bantuan BPNT tahap 6. Nah, kira-kira kapan akan dicairkan? Apakah setelah Lebaran ini atau mungkin masih lama ya? Dan juga nanti akan saya informasikan tambahan untuk pencairan bantuan sosial yang lainnya yang dicairkan setelah Hari Lebaran. Nah, bagaimana kabar atau informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelum pembahasan pada inti tema video ini, terlebih dahulu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena hari ini masih hari Syawal ya. Dan beberapa hari yang lalu memang saya belum bisa upload video-video terbaru untuk sobat YouTube semua dikarenakan ya karena hari Lebaran, jadi saya disibukkan dengan seharian penuh sampai malam itu saya bersilaturahmi ke sanak saudara, ke teman-teman, jadi yang nggak bisa untuk membuat video. Nah, pada hari ini sudah memasuki H+6 ya, H+5 atau H+6 ya. Jadi sekitar 1 minggu setelah Lebaran. Nah, besok ini di daerah saya ini sudah waktunya kupatan ya. Kalau di tradisi Jawa di daerah saya Banyuwangi ini ada tradisi kupatan 1 minggu setelah Lebaran. Nah, ini pertanda bahwa mungkin banyak yang sudah selesai silaturahmi dan juga hari Senin besok ini sudah mulai masuk kerja ya, hari efektif. Banyak yang mungkin sudah perjalanan pulang ke kota atau yang kemarin mudik ke kampung, ini banyak yang mungkin hari Seninnya sudah bekerja dan harus kembali ke kota tempat bekerja. Nah, hati-hati di jalan bagi sobat YouTube yang sedang melakukan mudik. Nah, dimanapun berada, hati-hati, tetap jaga kondisi. Nah, oke sobat YouTube, pada video kali ini, nah setelah Lebaran, ini saya akan menginformasikan tentang kabar pencairan bantuan PKH, bantuan BPNT, dan nanti kalau ada sisa waktunya, saya akan membahas terkait mengenai bantuan-bantuan yang lain yang jadwalnya akan dicairkan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Nah, sobat YouTube, alhamdulillah untuk bantuan PKH sendiri untuk tahap 1 dan tahap 2 ini sudah disalurkan. Di mana untuk PKH tahap 1 ini sudah disalurkan di sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya, biasanya PKH tahap 1 itu dicairkan di awal-awal tahun atau awal bulan Januari. Nah, di tahun ini Februari kemarin, alhamdulillah sudah disalurkan. Dan juga untuk penyaluran bantuan PKH setiap tahapnya itu masih seperti di tahun sebelumnya.
ada beberapa termin. Jadi tidak serentak seperti tahun-tahun yang dahulu kala. Nah, kenapa kok ada beberapa termin untuk bantuan PKH yang disalurkan? Dikarenakan ketika terjadi pemadanan data baik di DTKS dengan Dukcapil dengan data di PKH atau di bank, nah ini masih ada beberapa KPM yang datanya belum padan dengan Dukcapil. Dan juga di DTKS saat ini kan untuk pencairan atau penyaluran bantuan itu baik PKH, BPNT, PBI itu kan didasarkan pada DTKS. Nah, di setiap harinya atau setiap bulannya itu data DTKS itu selalu diupdate. Nah, pengupdatean data ini terkait mengenai KPM yang mungkin ada yang sudah meninggal. Nah, kemudian ada KPM yang mungkin sudah sejahtera atau sudah kaya. Ada KPM yang mungkin sudah statusnya, profesinya sudah jadi PNS, ASN, Polri atau TNI. Nah, ini adalah KPM yang sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan PKH. Nah, ketika ada pengurangan PKH di setiap bulannya karena update data di DTKS, nah ini pasti kuotanya harus dipenuhi. Jadi misal 10 juta KPM PKH, ada misal 1 juta KPM PKH yang ada yang meninggal, ada yang sudah kaya. Nah, dari 1 juta KPM yang dikurangi ini harus ada yang ditambahkan. Nah, penambahan KPM yang ditambahkan jadi peserta PKH baru ini diambil dari KPM BPNT, baik yang murni ataupun BPKM yang sudah dapat kartu KKS. Nah, itu yang pasti KPM tersebut ini sudah masuk DTKS. Dan terlebih dahulu sebelumnya sudah menjadi KPM BPNT. Jadi secara otomatis dari pusat ini langsung ditambahkan menjadi peserta PKH baru. Nah, ini dari mana kok bisa seperti itu? Jadi analisanya itu kalau PKH kan yang sudah harus ada punya komponen. Nah, jadi KPM BPNT ini yang dirasa tanggal lahirnya ada komponen dalam keluarganya, misal ada lansia atau ada anak sekolah. Nah, itu yang berpeluang besar ditambahkan menjadi KPM PKH baru atau peserta PKH baru. Nah, Sobat YouTube, jadwal pencairan PKH tahap 3 ini sudah ditentukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tetap ya untuk jadwal PKH tahap 1 itu pencairannya bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian PKH tahap 2 itu dicairkan sekitar bulan April, Mei, dan Juni. Alhamdulillah PKH tahap 2 ini dipercepat, jadi dicairkannya di awal bulan pencairan. Jadi di bulan April kemarin sudah banyak yang disalurkan. Tapi memang masih ada beberapa KPM yang belum disalurkan, jadi harap bersabar karena kuotanya 10 juta KPM. Jadi jadwalnya itu antara bulan April, Mei, dan Juni. Jadi kita tunggu saja sampai bulan Juni. Nah, ini bagi yang mungkin masih bisa menunggu, harus dicek dulu ya, dicek bansos.kemensos.go.id. Jika kepesertaan Anda di Cek Bansos ini masih merupakan peserta PKH, nah ini mungkin masih ada harapan menunggu sampai akhir bulan Juni. Nah, kemudian untuk bantuan PKH tahap 3 sendiri, jadwal pencairannya itu antara bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, kita tunggu saja informasi selanjutnya. Nanti apakah dicairkan di bulan Juli atau Agustus, atau kalau langsung September kayaknya nggak mungkin. Jadi biasanya seperti tahap sebelumnya, bahwasannya setiap tahap itu PKH akan dicairkan per termin. Jadi misal PKH tahap 3 akan dicairkan di bulan Juli, ini misalnya ya, itu nanti hanya termin 1. Jadi untuk termin 2 dan termin selanjutnya itu nanti berurutan sampai akhir batas bulan pencairan, yakni September, di bulan September. Kemudian tahap 4-nya nanti pencairannya ya jadwal bulannya itu antara Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk bantuan BPNT sendiri, ini jadwal pencairannya untuk termin ke-6 ini kan sebagian KPM belum, atau untuk bulan Juni. Karena kemarin hanya ada beberapa KPM yang mendapatkan bantuan BPNT yang tunai itu untuk bulan Mei, yang dibarengkan dengan BLT minyak goreng, yang secara tunai di PT Pos itu kan yang hanya mendapatkan Rp500.000. Kemudian kemarin April alhamdulillah juga sudah disalurkan, namun dalam bentuk non tunai
yang disalurkan melalui kartu KKS seperti di tahun-tahun sebelumnya yang harus dibelanjakan melalui agen. Dan nanti tahap ke-6 maksud saya untuk bulan Juninya ini kan belum dapat. Sedangkan yang di wilayah lain yang tunai itu sampai bulan Juni sudah dapat. Sedangkan sebagian besar KPM ini belum dapat yang untuk bulan Juni BPNT. Nah, nanti akan dicairkan melalui kartu KKS lagi. Saldonya ditransfer Rp200.000 dan dibelanjakan di agen atau e-warung. Dan nanti insya Allah itu nanti untuk BPNT yang sistemnya untuk pencairannya melalui kartu KKS dan dibelanjakan melalui agen atau e-warung itu nanti sampai bulan Desember. Nah, setelah bulan Desember nanti akan dilakukan evaluasi apakah nanti di tahun 2023 itu nanti akan disalurkan lewat pos atau lewat agen atau e-warung. Nah, enaknya lewat mana ya? Jadi silahkan komentar saja di bawah ini. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, jadwal resmi pencairan bantuan PKH dan bantuan BPNT untuk PKH-nya tahap 3 dan BPNT tahap 6 yang akan disalurkan setelah hari Lebaran, tepatnya di bulan-bulan yang sudah saya jelaskan tadi. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.